income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini untuk perusahaan seperti FMCG atau manufaktur bentuknya seperti ini. Atau umumnya yang menjual barang itu biasanya seperti ini. Nggak semuanya seperti ini. Bank nggak seperti ini, jasa tidak seperti ini karena dia nggak punya beban pokok. Laporan keuangan itu metodenya adalah akrual. Akrual itu artinya bukan cash basis gitu kan. Jadi ada dua metode akuntansi, ada yang cash basis, ada yang akrual. Untuk akrual artinya pengakuannya tidak harus 100% dalam bentuk cash. Artinya tidak harus cashnya berpindah. Jadi kalau dia catat penjualannya 31,485, ini tidak berarti Mayora menerima 31,5 triliun selama tahun 2023. Ini hanya pengakuannya mengikuti metode yang standar itu adalah 31,5. Bentuknya beberapa masih bisa piutang, masih bisa di masa depan gitu kan. Tapi menurut standar akuntansi, dia sudah boleh mengakui penjualan bersihnya sebesar 31,5. Bagaimana metode pengakuannya? Sebetulnya kita bisa cek nanti di CALK. Mau dicek sekarang atau nanti? Sekarang aja. Boleh. Oke. Serah kamu, Jim. Oke, jadi sebetulnya ya ini kan, soalnya kita mengacu ke sini kan. Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini memang harus kita cek. Jadi laporan catatan pertama biasanya adalah sejarahnya pendirian, kemudian ada tentang IPO, ada anaknya, ini tadi makanya tadi kita sebut, oke sekalian kita cek. Entitas anaknya, kalau kita perhatikan, ada yang tidak 100% tuh. Dari sinilah muncul makanya ada KNP, ada kepentingan non-pengendali. Kalau semuanya 100% itu nggak ada KNP. Oke, kita lihat cek pengakuan, ini aja lah. Nah, biasanya catatan nomor 2 itu adalah informasi kebijakan akuntansi yang material. Gitu. Apa aja metodenya, pengakuannya seperti apa, ini ada di catatan 2A. Jadi misalnya kita lagi buka laporan keuangan, terus kita bingung, ini dia pakai metode apa ya? Biasanya kita bisa langsung buka ke catatan laporan keuangan nomor 2 ini. Informasi kebijakan akuntansi material. Ini semua yang material. Prinsip konsolidasinya seperti apa, kemudian pengakuan, ini penjabaran mata uang asingnya seperti apa, persediaan, nah ini juga dia sebut metode persediaannya adalah berdasarkan ini. Ini yang kita cari. Jadi kalau kita pengen tahu emang 31,5 triliun itu apa? Nah ini kita harus baca pengakuan, pendapatan, dan beban. Jadi Mayora menggunakan PSAK nomor 72, pengakuannya seperti ini. Ini nanti kita baca masing-masing aja. Setidaknya kita tahu inilah pengakuannya. Gitu ya. Pengakuannya adalah ketika kewajiban telah dipenuhi, barang telah diserahkan, dan pelanggan sudah punya kendali atas barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Oke. Jadi itu adalah metode pengakuan. Kemudian juga sama juga nanti beban COGS. Juga nanti ada metodenya, itu nanti cek masing-masing. Kalau enggak nanti terlalu panjang kita. Jadi penjualan bersih dikurangi beban pokok itu jadi laba kotor. Nah, beban pokok apa aja isinya? Beban pokok itu biasanya satu overhead, terus kedua juga adalah cost dari barang itu sendiri, berapa belinya, berapa produksinya, pabrikasinya, yaitu overhead tadi, karyawannya, logistiknya gitu. Pokoknya beban pokok itu adalah seluruh biaya yang terkait dengan produksi barang yang akan dijual itu gitu. Jadi ada penjualan, ada beban. Nah,
Dan ini baru kita dapat laba kotor. Nah, laba kotor terhadap penjualan itu kita kenal dengan gross profit margin, GPM. Gitu. Berapa GPM-nya coba? Berapa, James? 20%. GPM-nya Ya, 20%. Dari 20. dapatnya dari 8, masa 25. 20%? Bentar. 8,4 dibagi 31,5. Hasilnya 26,7. Tentunya GPM itu semakin tinggi semakin baik, gitu kan? Dan sebenarnya sih kalau GPM 26,7 ini jelek ini James. Karena seharusnya Ada FMCG itu GPM-nya tinggi. Oke, dari GPM kita lanjut ke OPM, Operational Profit Margin. Disebut juga dengan EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Itu adalah ada beban penjualan, ada beban general dan administratif. Jadi kalau kita singkat, kalau kita sering dengar itu ada namanya SGA, Sales, General, and Administrative, gitu kan. Itu adalah beban usaha, OPEX. Oke, kita lihat di sini beban penjualannya 3,3 triliun, beban umumnya 750 miliar, maka jumlah beban usahanya segini, ini disebut OPEX, Operational Expenses. Kita dapat laba usahanya segini. Laba usaha ini nama lainnya EBIT atau Operating Profit, sama aja itu. Kalau ini kita bandingkan 4,3 dibandingkan 31,5 itu kita dapat OPM namanya. Operating Profit Margin. Berapa tuh? 12. 4,3 13. 4,3 dibagi 31,5. 13,7 ya. Oh iya, 13,7. Ya, 13,7% itu yang kita sebut OPM. Nah, setelah OPM ini barulah ada penghasilan beban lain-lain. Ini terkait penghasilan bunga, beban bunga, selisih kurs, dan lain-lain. Ada keuntungan penjualan tetap. Nah, ini ada sebagian juga nanti ada yang one time gitu kan, kayak gain on sales ini. Ini kan sesekali aja, nggak tiap kali ada. Maka saya biasanya melakukan adjustment. Saya mengeluarkan beberapa penghasilan atau beban yang cuma satu kali ini untuk bisa melihat berapa sih sebenarnya labanya emiten itu gitu. Jadi kalau kasus ini saya biasanya mengeluarkan keuntungan penjualan aset tetap, selisih kurs saya juga keluarin, lain-lain ini saya keluarin. Tapi penghasilan bunga ini bisa saya masukin. Tergantung kalian mau ngelihat apa. Ya, sekali lagi kayak namanya adjustment itu tergantung. Tapi intinya adalah adjustment itu adalah kita mengeluarkan penghasilan atau beban yang sifatnya temporary gitu. Apa gunanya? Gunanya agar kita bisa melihat secara lebih akurat bagaimana kinerja emiten itu dari tahun per tahun tanpa memperhatikan beban atau penghasilan yang tidak rutin. Di contoh ini ya, keuntungan penjualan aset tetap, ada selisih kurs, karena ini selisih kurs ini sebagian juga, seperti tadi kita udah lihat, ini tidak real gitu, karena tidak semuanya sudah direalisasikan. Bisa jadi karena ada penjabaran mata uang asing aja. Gitu. Oke, ini ada penghasilan bebannya segini, makanya, nah ini kan kita lihat di tahun 2022 malah dia naik karena ada untung kurs di sini 360 miliar. Sementara di tahun ini dia rugi 147 miliar. Ini sebagian yang hanya di atas kertas, nggak seluruhnya beneran terjadi.
Nah, dari ini laba usaha dikurangi dengan penghasilan beban lain-lain, kita dapat profit before tax, laba sebelum pajak, baru habis itu ada beban pajak. Setelah beban pajak itu baru kita ketemu profit. Ini laba bersihnya yang sudah dari EBIT dikurangin I dan T, hasilnya jadi laba bersih. Terkait tadi kepentingan non-pengendali, laba tahun berjalan yang kita gunakan itu bukan yang ini. Bukan. Kenapa? Karena seperti tadi kita udah bahas, di dalam Mayora ada beberapa perusahaan lain yang kepemilikannya tidak 100%. Maka ada bagian yang bukan menjadi hak Mayora. Itulah sebabnya kita lihat yang bagian ini. Jadi jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu segini, 3,193. Sedangkan KNP-nya ada 51. Ini bukan hak dari Mayora ini. Ini hak dari pemegang saham minoritas di beberapa anaknya. Jadi ini bukan bagian kita. Sehingga kalau kita mau menghitung EPS, laba per saham, gimana caranya? 3193 dibagi 22 miliar saham, 22,5 miliar saham tadi. Ya oke, jadi berapa EPS-nya? 140,7 lah, 140 lah. 100 berapa? 40. Salah. 142,8. Nah, 142 gitu dong. Kenapa ini saya sebut seperti ini nih biar tahu. Kan tadi saya sebut kalau saya melakukan analisis keuangan, analisis laporan keuangan, saya biasanya melakukan adjustment. Seperti ini saya buang nih. Keuntungan ini saya buang. Oh, Kemudian ini saya buang. Maka saya pasti menghitung manual. Makanya harus tahu gimana cara ngitungnya. Jadi hasil akhirnya ini juga berubah nanti. makin bertambah dong gitu. Kalau saya melakukan analisis keuangan, saya nggak pernah ngambil laba per sahamnya Mayora itu 143, enggak. Dalam analisis saya, dia bukan 143. Karena saya membuang ini. Gitu. Berarti lebih banyak ya? Kalau misalnya Lebih gitu. dikit. Lah kan Tergantung. itu enggak, kalau yang kasus yang Iya. 2023 itu kan Iya, lebih kasus banyak 2003 profit. jadi naik. Tapi kasus 2022 itu turun. Gitu. Kenapa harus adjustment seperti itu? Ya, saya pengen ngelihat emang sebenarnya gimana sih gitu. Itu sebabnya makanya ini tadi si James share Stockbit. Ya semua orang pakai Stockbit, tapi nggak semua orang baca laporan keuangan langsung. Kan intinya kita mau menjadi investor aktif yang mempunyai edge, gitu kan. Kita harus berbeda dari orang lain dong. Gitu. Jadi kalau saya melakukan analisis, saya pasti melakukan banyak adjustment, kayak saya banyak memikirkan apa yang orang lain tidak pikirkan. Contohnya ya ini, selisih kurs ini, banyak orang nggak menghitung ini, saya membuang ini. Gitu. Oke, jadi kalau mau ini nanti labanya sebaiknya adalah melakukan justifikasi dan untuk menghitungnya kalian juga harus mempertimbangkan bahwa ada kepentingan non pengendali, ada yang buat induk. Untuk menghitung laba per saham, kita harus menghitung laba bersih untuk yang merupakan ini hak induknya kita sebagai pemegang saham dibagi dengan lembar saham. Nah, lembar saham pun kadang ada dilusi gitu, ada metode tertimbang itu kadang tidak akurat, terutama untuk emiten yang baru IPO. Jadi misalnya emiten baru IPO dia sebelumnya sahamnya ada 1 miliar, kemudian dia IPO 3 miliar. Itu kalau pakai metode rata-rata tertimbang, jumlah saham beredarnya bukan 4 miliar, tetapi 1 miliar ditambah 4 dibagi 2 misalnya. Jadi 2,5 miliar. Makanya kalau kalian
asal ngambil seperti ini, terutama untuk saham-saham IPO, itu bisa jadi hasilnya jauh berbeda. Karena dia menggunakan metode rata-rata tertimbang. Oke, kita lihat aja lah ya. Nah, ini. Laba per saham adalah dihitung membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada setahun yang bersangkutan. Nah, gimana cara menghitung rata-rata tertimbang? Nih, kalau kita lihat ini rata-rata tertimbang. Untuk kasus Mayora karena tidak pernah ada perubahan jumlah saham beredar, ini nggak jadi masalah. Tapi untuk saham-saham yang baru IPO, ini hasilnya bisa jauh berbeda. Contohnya apa yang baru IPO? Coba MMIX. Atau harusnya kita pakai GoTo ya? Boleh juga itu. MMIX. Nah, ini 2,4 miliar. Laba per sahamnya 34. Nah, inilah maksudnya. Kan tadi 2,4. Nah, ini kalau pakai rata-rata tertimbang, dia jadi 2 miliar. 400-nya belum ada. Karena sebelumnya dia 1,6 miliar. Gitu kan. Jadi kalau kita pakai rata-rata tertimbang, laba per sahamnya jadi 11,83. Padahal kan nggak segini. Yang benar adalah 23,6 dibagi 2,4. Ya kan, karena sebenarnya saham dia adalah ini kan 2,4 gitu. Jadi ya intinya adalah kalau kita mau menghitung laba per saham, sebaiknya kita coba hitung langsung. Caranya adalah mengambil laba tahun berjalan untuk kepentingan entitas induk dibagi dengan jumlah saham beredar, bukan jumlah saham berdasarkan rata-rata. Oke, selesai. Om, Oh, boleh tanya ya, Om? ya, silakan. Tadi yang sebelum laba per saham ya, itu kan ada one off kan? Itu kan ada yang namanya one off terus dikeluarin kan? Nah, untuk beberapa kasus seperti kayak Unilever dulu dia jual Blue Band, terus Mendem juga dia jual tanahnya kan? Itu kan hasilnya besar. Terus itu pengaruhnya gimana? Padahal itu kan dikembalikan ke dividen. Ya, oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi maksud ya lanjut dulu. Nah, ini ada pertanyaan kedua nyambung yang laba bersaham tadi. Itu yang kan ada 2 tahun kan yang barusan IPO kan kelihatan dia share-nya lembar bersaham itu kan kecil pertama, misalnya tadi barusannya apa? MIMX ya. Iya. Nah, itu lembar bersahamnya 1,2 atau 1,6 ya tadi. Terus setelah ya, IPO 1,6. jadi 2,4. Ya, 2 miliar sekian. Nah, itu apa nggak diinjeksi dari mungkin investor tertentu sehingga lembar persahamnya bertambah banyak? Iya. Thank you. Oke, itu ya pertanyaannya ya. Iya. Oke. Jadi yang pertama, jadi gini maksud saya adalah melakukan adjustment itu adalah kita mau melihat kinerjanya di luar pendapatan yang sesekali. Gunanya adalah agar ya seperti ini lanjutan Christian kemarin tentang stock valuation. Karena dengan begitu kita bisa lebih akurat untuk melakukan proyeksi ke depan berdasarkan kinerja dari yang berasal dari operasional intinya, gitu kan. Nah,
perkara kemudian ada seperti Unilever dan lain-lain itu tadi, itu memang kita bisa pertimbangan, tapi itu pertimbangan yang lain. Artinya justru kalau kita menghapus itu, justru kan kita bisa melihat misalnya kinerja Unilever tanpa penjualan itu sebenarnya tahun per tahun itu apa year on year tahun ini terhadap tahun lalu sebenarnya naik atau turun. Dan kemudian kita juga bisa memproyeksi lah ya. Tahun depan apakah dia kenaikannya naiknya berapa besar di luar gain itu. Walau memang pada saat itu kita bisa terima itu dividennya, ya itu benar. Tapi kalau kita mau melakukan proyeksi dengan kita mengeluarkan pendapatan atau beban sesekali itu jadi lebih akurat gitu loh. Lebih konsisten kenaikan atau penurunannya. Karena kan tujuannya ini nanti pada akhirnya adalah kita melihat laporan keuangan secara historis itu adalah mau memproyeksi kinerja dia ke depan gimana sih. Untuk yang kedua itu tadi ya memang contoh tadi MMIX saham awalnya 1,6 miliar lalu dia IPO 800 juta sehingga jumlah lembar sahamnya naik jadi 2,4. Dengan metode rata-rata tertimbang itu 1,6 ditambah 2,4 dibagi 2 hasilnya jadi 2 miliar. Gitu. Sementara jumlah saham beredarnya itu sebenarnya adalah 2,4. Artinya nanti di tahun mendatang rata-rata tertimbangnya jadi 2,4. Karena tahun lalu 2,4, tahun ini 2,4 gitu kan. Maksudnya apa? EPS itu jadi nggak akurat kalau kita ambil dengan metode rata-rata tertimbang. Karena kan sebenarnya sahamnya udah 2,4, bukan 2. Itu aja sebetulnya sih. Jadi kalau orang mengambil MMIX tadi, mana deh? MMIX. Kalau orang langsung ambil ini, oh laba per sahamnya 11,83. Lalu nggak tahu gue berapa nih sahamnya ini. Katakanlah sahamnya sekarang 100. Sahamnya 100, oh berarti pernya adalah 9 kali gitu kan. Nggak nyampe 9 malah, 8, karena 100 dibagi 11,83. Padahal kan IPS-nya bukan 11,83. Karena ini pembaginya bukan 2 miliar, melainkan 2,4. Gitu. Jadi ini seharusnya bukan 11,8, melainkan berapa tuh? 23,7 dibagi 2,4. Harusnya sekitar 10 nih. Gitu. Tapi weighted average itu sebetulnya lebih ke matching principle kan? Iya, secara PSAK memang dia secara pencatatan akuntansi demikian, tapi secara proyeksi belum tentu. Jadi sebaiknya kita menghitungnya adalah menggunakan laba bersih dibagi jumlah lembar saham terakhir. Malah sebenarnya ini kita bisa tarik lebih jauh. Kalau emiten itu sering melakukan RI, ini juga nanti ada potensi dilusi. Gitu. Kalau mau saya tarik lebih jauh lagi, hati-hati juga dengan emiten yang suka melakukan rights issue besar-besaran, seperti Friend misalnya, atau saham-saham HT itu kan hobi untuk RI itu. Nah, itu bahaya itu. Kita pakai jumlah saham beredar saat ini, tahu-tahu 6 bulan kemudian dia udah naik 2 kali lipat, gitu kan. Itu kan jadi IPS-nya jadi nggak akurat lagi. Jadi ya hati-hati gini, hati-hati dengan jumlah saham beredar. Jadi sebenarnya yang sebaiknya kita pakai adalah jumlah saham beredar terakhir. Malah kalau bisa kita mempertimbangkan RI lagi agar kita yakin kita nggak akan kena dilusi. Nah, kalau saya mau lebih jauh, ini salah satu alasan saya nggak mau masuk bank-bank kecil. Karena ada potensi dilusi. Kita lihat sekarang murah, taunya dia RI lagi. Kepemilikan kita sebenarnya terdilusi. Jelas nggak itu tadi, Mas Tidar?
Sangat jelas, Ya, brother. makasih Om. Oke. Ya, oke. Terima kasih, brother. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Nah, kita masih di income statement. Income statement ini seperti tadi kita udah bahas, ini bukan cash basis, ini adalah akrual. Artinya tidak semua yang tercatat sini adalah berdasarkan arus keluar masuk, tapi ada juga yang non cash. Nah, kaitannya dengan non cash itu nanti kita mau masuk tentang depresiasi.